karir di dunia entertain lo. Kenapa nih sampai akhirnya apakah lo masih menjelajahi dunia acting itu kah? Masih ingin syuting kah dengan lo punya titel baru ini? Gimana nih? Seperti yang udah gue pernah ungkapin gitu, ditanya oleh waktu itu di beberapa media juga, Revi Mariska tidak akan pernah meninggalkan dunia acting karena dunia itu yang membesarkan nama Revi Mariska. Kalau tidak ada dunia acting, orang nggak tahu siapa Revi Mariska. Jadi walaupun gue sekarang sibuk nge-DJ, terus sibuk jadi sarjana hukum, tetap acting tidak ditinggalkan karena itulah yang membesarkan nama Revi Mariska, dan Revi Mariska nggak akan ninggalin, nggak akan ngelupain apa yang udah pernah membesarkan dia. Jadi syuting tetap jalan. Kemarin baru syuting Aini, Malaikat Tak Bersayap, tapi udah tayang. Jadi semuanya akan Revi Mariska gelutin, akan Revi Mariska seriusin. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih sukses lagi, syutingnya juga bisa lebih sukses. Pokoknya tenang aja deh, pokoknya nggak akan meninggalkan dunia acting ya. Tapi lo bagi waktu dengan karir lo sebagai sarjana yang baru, dari pengacara ya, sekarang pengacara ya, pengacara muda gitu ya. Dengan karir lo di sinetron seperti apa? Kalau untuk membagi waktu, kalau pengacara itu kan sekarang ini paling kalau ada sidang, ya itu biasanya kita cuma syuting 2 hari kalau ini. Jadi misalkan, Rev bisa nggak, kosong nggak ini? Jangan deh, gue lagi ada sidang, besok aja. Jadi mereka juga mengikuti gitu, dari pihak manajemennya juga mengikuti. Oke, jangan dulu deh nanti gitu. Jadi ya mereka sama-sama saling support lah gitu. Ada nggak, mungkin tadi kan yang lo bilang dunia acting itu lah yang membesarkan diri lo gitu, sehingga orang mengenal lo dengan kolosal ya. Iya. Pertama kali lo kan kolosal ya kan. Sebenarnya dari SD sih. Dari SD, gitu. Tapi memang boomingnya di kolosal. Nah, ketika akhirnya itu lo ngerasa nggak deh, gue pengen, ada nggak keinginan walaupun tadi itu membesarkan lo, tapi lo pengen fokus satu, tapi tetap juga yuk sekarang ini lo pengen tetap dua-duanya jalan gitu. Gimana Bu? Kalau ya itu tidak pernah ada kepikiran untuk meninggalkan gitu. Jadi terpikir sama sekali itu untuk meninggalkan dunia acting, tidak gitu. Kalau gue bisa jalan semuanya ya aji mumpung aja. Jadi ya nggak apa-apa kalaupun dibilang ini pengacara aji mumpung, syuting juga diambil, terus ini juga diambil, DJ juga, bisnis perfume juga, jadi ya nggak apa-apa sih. Jadi unik nih, DJ itu, dunia DJ itu kan pasti malam kan, gitu, malam, dan lo harus kerja juga di syuting. Dan itu dunia DJ ini mau lo belajar dari mana sih sekarang itu? Dunia DJ itu sebenarnya udah lama. Cuma kalau dulu memang cuma kayak hobi, gue suka denger lagu gitu. Nah kalau sekarang ini gue melihat kayaknya DJ itu lebih ada potensial juga ya untuk menghasilkan uang. Yang penting kan uang kan yang kita cari. Kita kerja buat apa sih kalau nggak cari uang? Jadi ya udahlah nggak apa-apa, gue bilang coba aja, coba ya udah. Akhirnya gue latihan lagi, kursus lagi, terus akhirnya mulai dari situ ada manajemen gue ada yang nawarin gitu, mau nggak kayak gitu main DJ. Ya, boleh, tapi gue belum pernah loh, cuma biasa untuk main sendiri gitu. Ya udah, akhirnya adalah kesempatan ke situ. Happy nggak sih kalau DJ itu ada yang istilahnya disawer gitu kan? Ketika orang menikmati lo nge-DJ, orang itu mensawer bisa ratusan juta gitu. Itu pernah lo alami nggak sih? Iya sih, kalau setiap nge-DJ itu pasti ada kayak gitu, tapi ada satu sisi yang kayak apa ya namanya, dunia malam tuh gitu ya, memang oh iya begini ya dunia DJ tuh, kita memang disawer-sawer gitu. Walaupun kadang-kadang pandangan orang kok gitu sih nyari duitnya, ya nggak sih? Iya kan, negatif kan gitu. Cuma ya memang begitu, masa ya dia sawer terus ini balikin lagi gitu kan, nggak mungkin kan? Ini gue balikin lagi duitnya, nggak mungkin lah. Walaupun ada yang berpikir, lu kayak dianggap gimana sih sama orang gitu. Rasa kayak gitu nggak sih Kak? Iya, orang-orang sekeliling gue gitu, teman-teman gue, lo kayak dianggap apaan sih dimandi-mandiin gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan kerja, aku dapat duit ya kan. Yang penting kan ya halal ya, Wak? Iya halal, kita kan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Memang orang yang deket-deket gue suka ngomong gitu sih gitu. Oh sempet ya kayak mencibir gitu? Iya kan, bener kan? Negatif kan. Ketika orang punya pandangan negatif, apa sih lo, apa kalau nggak mau dengerin doang apa gitu, yang penting gue nyari uang?
halal. Iya, ya itu bodo amat. Yang penting gue nyari uang tuh halal gitu kan. Dan gue juga nggak neko-neko, nggak macem-macem, kerja habis kerja pulang gitu. Jadi ya namanya juga orang lah ya. Bukan cuma artis aja, orang biasa pun juga banyak yang diomongin kan. Jadi ya gue harus bisa sampai kapanpun itu yang namanya orang, kita nggak bisa nyetop mulut orang. Lo jangan ngomongin gue ya. Nggak mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Jadi ya buat gue ya bebas-bebas aja, namanya negara kita negara merdeka, orang mau ngomong apa aja ya bebas lah. Tapi lo pernah punya pengalaman dibully nggak sih? Dibully dengan apa nih? Dengan apapun itu lah. Dengan komentar netizen kan istilahnya sekarang netizen maha benar gitu ya. Lo pernah nggak sih merasa dibully yang akhirnya lo merasa down, merasa nggak enak, terus akhirnya lo pembuktian kayak gitu? Dibully, gue pernah ya yang tahun beberapa lalu yang gue dibilang dibully, gue ditinggal nikah lah, terus gue frustasi gitu. Tapi kan ya dibilang lo sempet gila. Iya sempat gila itu kan, dibully kayak gitu kan. Ya cuma ya gue balas dendam dengan prestasi, bukan dengan gue menunjukkan gue malah makin down gitu. Karena buat gue cuma tong kosong nyaring bunyinya, toh yang ngomongin juga lu nggak kenal gue juga nggak kenal lu gitu. Jadi gue kalau gue sekarang dibully, jadi ya gue mendingan gue ngomong langsung atau enggak gue bales secara komen gitu atau apa gitu. Tapi ya gitulah, balas dendam gue ya dengan prestasi aja, gue nggak mau mikirin. Tunjukin lah ya, buktikan aja gitu. Toh buktinya sekarang ya alhamdulillah gue udah dengan pencapaian kayak gini gitu. Lo ngerasa gini gak sih Kak, gue sekarang walaupun gue artis syuting, ketika lo di lokasi syuting orang-orang jadi memandang, aduh takutnya ada lawyer gitu. Sempet terbesit seperti itu nggak? Sempet terbesit lah ya, karena mereka harus kayak, lu kenapa sih kok ngomongnya kayak hati-hati banget? Gue tetep masih yang kayak dulu lagi, masih nyablak-nyablak gitu. Ya enggak lah, sekarang udah ngomong sama bu lawyer, kita harus ngomongnya hati-hati lah sama gelarnya gitu. Enggak gitu-gitu juga gitu. Ya enggak, tapi kitanya aja yang nggak enak gitu. Cuma ya banyak lah pengaruh besar setelah gue menjalani gue dengan gelar SH ini. Mereka jadi lebih respect, mereka jadi lebih sopan, mereka jadi lebih hati-hati dalam memilih kata gitu. Dan gue harus juga terbiasa. Enggak, emang kita pengen kayak gitu. Ya udah oke. Akhirnya gue harus terbiasa dengan kayak gitu. Lo suka nggak sih dengan lawyer termuda, lawyer yang lawyer cantik termuda atau apa gitu? Orang banyak julukin seperti itu nggak sih? Banyak ibu lawyer cantik gitu. Tapi kalau termuda gue udah umur 39 tahun sayang. Iya, banyak ibu lawyer cantik, elegan gitu. Iya, terima kasih. Gue cuma bisa ya alhamdulillah semuanya berkat dorongan keluarga, berkat dorongan orang terdekat, suami, berkat ya semuanya atas izin Allah lah ya. Jadi jaga image nggak sih? Dan tadi teman-teman, ibu lawyer nih. Jadi lo dengan jati diri lo jadi jaga image? Jadi sedikit sih. Jadi sedikit gue jadi juga karena mereka pun sendiri juga sudah kasih boundary kan. Mereka juga kalau depan gue juga ngomongnya jadi kok tiba-tiba jadi berubah sih ada gue gitu. Padahal kita masih sama aja, sama-sama orang lapangan kan kalau di lokasi syuting gitu. Enggak apa-apa enggak apa gitu, jadi kayak gitu. Jadi ya tapi bagus sih karena buat gue itu dengan gelar itu ya menunjukkan kredibilitas lo gitu loh maksudnya. Karena kita berhadapan berbicara dengan seorang yang punya gelar advokat, atau berbicara dengan hanya Revi yang seorang artis, atau misalkan hanya berbicara dengan Revi yang tidak punya gelar apa-apa, itu kan berbeda kan. Iya kan. Nah di situ jadi gue kayak ngerasa oh iya ya, gue udah punya satu gelar yang memang gue tempuh ini susah payah gitu, susah payah. Makasih. Iya, sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk semuanya. Kalian yang pengen belajar atau memahami hukum, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih.